Ya pemirsa, kita berlanjut ke isu penting dari dunia pertahanan di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Wakil Panglima TNI dalam upacara kehormatan militer di Batu Jajar, Jawa Barat hari ini, Minggu 10 Agustus 2025. Jabatan Wakil Panglima TNI sudah kosong selama 25 tahun dan pelantikan hari ini menjadi momen bersejarah bagi organisasi TNI. Bersama pelantikan ini, TNI juga akan meresmikan ada 6 kodam baru untuk memperkuat pertahanan wilayah di berbagai daerah. Dan untuk membahas makna strategis dari pelantikan Wakil Panglima TNI dan pembentukan kodam baru, sudah hadir di studio Metro TV pengamat militer Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat pagi. Pagi, Mbak. Baik, Mas Anton, kita akan sama-sama mulai dulu ya. Karena tampaknya jabatan dari Wakil Panglima TNI ini sudah kosong selama 25 tahun. Apa alasan dan juga urgensi kembali dihidupkannya hari ini? Sebenarnya sih kalau saya ngelihatnya nggak 25 tahun. Kalau organisasi TNI itu selalu merujuk bentuknya itu dari Perpres, namanya Perpres organisasi TNI. Tadi disebutkan sampai tahun 2000 Pak Fahru Rozi, terus kosong gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kosong itu selalu ada jabatan Wakil Panglima TNI. Gitu. Perpres tahun 2010 misalnya tidak menyebutkan ada jabatan Wakil Panglima TNI dalam struktur TNI. Baru ada kembali di tahun 2019 dengan Perpres 66 tahun 2019 yang menyebutkan ada jabatan Wakil Panglima TNI yang akan dijabat oleh perwira tinggi bintang 4. Jadi kalau misalnya dibilang kosong, ya kosongnya sebenarnya sejak tahun 2019 ketika jabatannya ada gitu ya. Nah, apa yang bisa kita interpretasi dari hal ini? Pertama, kalau saya melihat bahwa satu, ini menunjukkan bahwa memang tugas Panglima TNI itu semakin kompleks seiring dengan adanya perubahan Undang-Undang TNI yang baru, dia jadi ada banyak revisi di situ. Jadi saya melihat bahwa selama ini tugas Wakil Panglima TNI kan dihandle oleh namanya Kepala Staf Umum TNI, Kasum TNI Bintang 3. Jadi saya melihatnya ketika ini tugasnya semakin kompleks, kayaknya memang butuh lagi memang yang untuk yang backup gitu ya. Jadi itu satu alasannya. Kedua, saya melihatnya ini karena tadi ada tugas yang melebar di TNI, TNI kemudian banyak harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain dalam konteks tugas ya. Nah, saya melihatnya ini kayaknya ada kebutuhan kesetaraan birokrasi. Kesetaraan birokrasi? Iya, jadi menteri itu levelnya adalah bintang 4. Ya. Nah, yang bintang 4 di Mabes TNI hanya satu, namanya Panglima TNI. Untuk operasional. Kenapa? Karena Kepala Staf Angkatan itu kan urusannya adalah pembinaan di setiap matra. Jadi yang lintas itu cuma Panglima TNI. Kasum bintang 3. Jadi ketika ngobrol sama menteri, kan ini ada butuh kesetaraan. Gitu. Jadi Mbak Valerie sama saya sama-sama bintang 4. Jadi ngobrolnya akan jauh lebih enak. Ketika kita buat keputusan akan jauh lebih enak. Itu yang bagi saya yang nomor 2. Jadi TNI juga ikut merespon soal itu. Karena bagaimanapun juga aura kebatinan ketika kita bicara tentang komunikasi yang efektif antar organisasi ini juga menjadi penting. Yang ketiga, kompleksitas itu ditambah dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertahanan yang baru juga dikeluarkan Perpres tahun nomor 85 tahun 2025. Ini sedikit banyak, satu, dia ada pemekaran dan juga mengubah pola relasi antara Kemhan dan TNI. Jadi mau tidak mau memang saya melihatnya TNI kemudian memutuskan Panglima memang butuh ada backup yang juga bintang 4. Gitu. Terlepas nanti ada pandangan misalnya, loh kita kan lagi efisiensi sementara. Nah ini kan memang juga kemudian ada ruang untuk berdebatnya ya. Bagaimana kemudian misalnya TNI bisa efisien, bisa hemat di tempat lain sementara yang ini. Tapi saya melihatnya ada 3 alasan itu. Selain memang bagi saya yang nanti dilantik Letjen Tanyo, itu juga memang dalam beberapa kesempatan itu memang sudah dilibatkan. Jadi sebenarnya sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Sepertinya gitu ya? Memang ini akan diangkat gitu ya? Jadi udah ada indikasinya, gitu, ada indikasinya termasuk juga kunjungan terakhir misalnya ke Turki gitu. Pak Tandio adalah orang yang ikut dalam rombongan. Jadi ada Menhan, ada Panglima TNI dan ada Pak Tandio gitu. Jadi bagi saya ngeliat gelagat-gelagatnya kalau ngomong politik gitu kan, politik itu nggak ada pernah sebuah kebetulan ya kan gitu. Berubah tapi selalu ada kode-kode ada kode-kodenya gitu, kode alamnya ada kelihatan sebenarnya gitu nih bagi saya itu. Jadi memang sudah disiapkan, jadi tidak ujuk-ujuk ketika nanti
kan harapannya adalah kalau misalnya kita merujuk pada Perpres nomor 84 dari Organisasi TNI itu kan Wapang itu, Wakil Panglima TNI itu kan tugasnya selain dia membantu keseharian dari Panglima TNI, dia juga kan mengkoordinir pembinaan satuan ini yang memang selalu dilakukan oleh kepala staf gitu ya. Matra semua di bawah itu. Jadi dia akan jadi koordinator, jadi koordinatornya. Jadi memang mau tidak mau karena memang harus langsung tune in gitu. Jadi saya melihatnya seakan-akan ada transisinya gitu ya dari dia Wakasat, tapi kemudian dia sudah mulai banyak ikut terlibat ataupun menyaksikan kegiatan yang memang udah lintas matra. Gitu. Jadi sudah magang pada dahulu ya, jadi nggak kaget ketika hari ini dilantik, gitu. Sudah terbiasa. Ya, Oke, Pak Anton, kita kan sama-sama sembari menyaksikan ya, saat ini juga sudah dimulai upacara gelar pasukan dan juga kehormatan militer di Batu Jajar. Bisa dilihat yang saat ini tengah berlangsung adalah tadi sekitar pukul 8.30 sudah ada upacara selamat datang, kemudian juga saat ini sedang dilakukan demonstrasi dari beragam alutsista yang memang dimiliki oleh TNI, kemudian juga nanti akan terus dilanjutkan ada rangkaian upacara yang akan dilakukan oleh pihak TNI, kemudian nanti juga akan sama-sama melihat kehadiran dari Presiden RI, Prabowo Subianto, karena nanti Presiden Prabowo Subianto ini pastinya juga akan memimpin ya upacara yang hari ini digelar. Bisa dilihat sangat membanggakan. Begitu luar biasa ya performance, pertunjukan, penampilan dari para prajurit TNI saat ini. Dan nanti rangkaian ini akan berlangsung panjang pemirsa hingga siang hari nanti. Karena memang ada beberapa agenda penting yang hari ini akan berlangsung dalam upacara gelar pasukan dan juga kehormatan militer di Bandung Barat saat ini, yaitu nanti akan ada pertama diawali dengan upacara, kemudian juga ada persiapan prosesi peresmian, pelantikan, kemudian yang dinantikan pastinya adalah arahan dari Presiden RI, Jenderal Kehormatan TNI Prabowo Subianto, lalu prosesi pengukuhan dan juga akan dilangsungkan dengan pelantikan dan juga peresmian. Akan ada sejumlah jabatan yang akan dilantik, yang tentunya paling dinantikan adalah jabatan dari Wakil Panglima TNI, yang tadi kita juga sudah bahas bersama-sama, nampaknya memang calon kuatnya adalah yang saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ya, Mas Anton, Letjen Tandio, dan artinya apabila memang hari ini ia akan menjadi Wakil Panglima TNI, ia akan dibintang-empatkan ya, dari bintang 3 menjadi bintang 4. Kita akan lanjutkan perbincangan, Mas Anton, dari semua matra, kenapa akhirnya ada lagi nih yang terpilih sebagai Wakil Panglima TNI? Satu, memang ketika kita bicara tentang tadi, saya bilang kalau undang-undang TNI itu mengaturnya Panglima TNI. Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran. Yang penting dia adalah sosoknya adalah sedang atau pernah menjadi kepala staf. Ada kata bergiliran. Tapi terkait dengan jabatan Wakil Panglima TNI, ini tidak ada pengaturan yang rigid. Harusnya seperti apa, bergiliran atau tidak. Gitu ya. Jadi satu, jelas ada keleluasaan, gitu ya. Itu satu. Kedua, karena prosesnya tidak membutuhkan keterlibatan DPR, ini memang lebih berada pada porsinya Presiden sebagai Panglima tertinggi. Jadi memang Presiden sebagai Panglima tertinggi punya hak prerogatif. Hak prerogatif ya? Jadi siapa yang dia tunjuk. Jadi kalau ditanya kenapa, ya ini udah memang preferensinya Pak Presiden. Gitu. Karena apa? Karena memang aturan mainnya tidak ada yang mengatur secara jelas. Dia harus dijabat oleh siapa nggak ada. Tapi sebenarnya menurut Mas Anton tepat nggak sih ini ada lagi yang memimpin ketika memang panglimanya sudah ada, Kasumnya juga ada? Kalau tanya tepat atau nggak tepat, satu tadi ini prerogatif Presiden. Kedua jelas Pak Tandio ini kan bukan orang baru ya. Jadi kan ketika kita sudah 30-an lebih ya tahun yang menjabat di sini ya. Dan kedua juga beliau dari Kostrad gitu ya, dari Kostrad artinya dia punya pengalaman sebagai pasukan tempur, tapi di manajerial beliau banyak terlibat di Kementerian Pertahanan. Jadi dalam konteks penyusunan kebijakan dia juga paham. Gitu ya, jadi bagaimana Kemhan, itu yang tadi saya bilang, ini ngomong tentang bagaimana ada relasi TNI dan Kemhan yang baru pasca dari ini, orang dalam Kemhan dilibatkan di koordinasi dan birokrasi ini sudah dipahami ya, sudah dipahami oleh seorang Tandio gitu. Jadi karena dia sudah pernah bertugas di sana, kemudian sekarang dia membackup.
itu harapannya kemudian bagaimana ada transisi, ketika ada perubahan relasi ini bisa berjalan lebih smooth. Gitu kan gini. Jadi kalau ditanya apakah yang lain siap, ya siap-siap saja gitu. Tapi kan problemnya adalah ketika penunjukan ini adalah prerogatif, susah juga kita misalnya mengukur prerogatif atau tidak prerogatif. Tapi kalau kita ngomong apakah dia punya kualifikasi, punya kualifikasinya. Artinya memang sosok Letjen Tandio ini sudah memenuhi kualifikasi. Kalau kualifikasi dan kompetensi iya, karena dia pernah di tempurnya, dia pernah di manajerialnya gitu ya, dia lengkap gitu. Cuma memang ketika kita bicara tentang kenapa kok bukan udara atau laut, biar warnanya jadi beda, lagi-lagi ya susah juga kita. Prerogatif ya, prerogatif. Soalnya kalau prerogatifnya Mbak Valerie, ya terserah Mbak Valerie aja gitu lah. Suka-suka aja. Baik Mas Anton, karena ini semua suka-suka saya, kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.